Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heru Susanto. Pada kesempatan kali ini saya tak lupa ingin selalu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih setia untuk bagaimana bersama saya, bersama kita semuanya mengawal kasus Subang. Dan mudah-mudahan kalaupun memang sampai saat ini sudah mau menginjak 10 bulan ya, tapi mudah-mudahan pihak kepolisian segera dapat mengungkap pelaku kejahatan yang dikenal dengan kasus Subang ini. Teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu saya melihat ada beberapa kolom komentar ya. Intinya komentar di beberapa kolom komentar saya mungkin kali ini akan mencoba untuk bisa menjelaskan, karena memang ini sebuah pertanyaan terkaitannya dengan video yang saya berikan untuk teman-teman semuanya. Nah, salah satu komentar di sini dengan nama akun Ijan Kogan ya. Maaf Kang, itu tentang alat bukti poin kelima, keterangan terdakwa untuk menentukan tersangka dibutuhkan minimal 2 alat bukti. Lalu pertanyaan saya untuk poin kelima soal keterangan terdakwa, bukankah kalau sudah ada terdakwa berarti sudah ada 2 alat bukti? Karena keterangan terdakwa dan statusnya kalau sudah di pengadilan atau di persidangan. Maaf Kang, mohon pencerahan. Nah, kepada Ijan Kogan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda dan teman-teman semuanya yang sudah memberikan komentar, dan ini merupakan sebuah pertanyaan kepada saya yang ada kaitannya dengan video saya waktu kemarin yang kalau tidak salah pada saat hari kemarin saya menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa kita ketahui bahwa kasus Subang sampai saat ini belum terungkap. Dan kita kemarin menjelaskan tentang KUHP 184 ya, yang menerangkan tentang alat bukti yang sah. Karena memang kita ketahui bahwa pihak kepolisian itu membutuhkan minimal 2 alat bukti untuk bagaimana pihak kepolisian segera bisa menetapkan pelaku yang dikenal pelaku tindak kejahatan dalam kasus yang terjadi di Subang ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk sebelum menjawab pertanyaan ini, tentunya saya akan mencoba untuk menjelaskan definisi daripada terdakwa itu sendiri. Tetapi kalau dikaitkan dengan kasus Subang, bahwa kasus Subang saat ini boro-boro ada terdakwa ya, mungkin semua statusnya masih posisi sebagai saksi. Nah, saya akan mencoba untuk bagaimana menjelaskan definisi dari satu-satu ya, agar kita semuanya sebelum saya mungkin akan menjelaskan sesuai dengan KUHP ya, karena memang ini pertanyaan ada kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jadi memang saya juga harus menjelaskan dikaitkan dengan sebuah peraturan kembali teman-teman semuanya. Nah, ini saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri tentunya dan ia alami sendiri. Nah, itulah mungkin definisi tentang saksi ya. Lalu yang kedua, di sini definisi tentang tersangka. Tersangka itu bagaimana sih? Posisinya kan seperti itu ya. Nah, dalam kasus Subang, apabila memang dihubungkan dengan kasus Subang, sampai saat ini kasus Subang belum ada tersangkanya. Kenapa demikian? Karena pihak kepolisian belum memiliki minimal 2 alat bukti itu tadi untuk bagaimana bisa menetapkan tersangka di dalam kasus Subang itu tadi. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya, tentang hukum acara pidana. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Itulah definisi tersangka. Nah, satu lagi mungkin di sini yaitu tentang apa sih itu terdakwa. Terdakwa di dalam pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa ialah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di dalam sidang peradilan. Jadi mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Ijan Kogan, bahwa pertanyaan yang di poin kelima
lalu pertanyaan saya untuk poin kelima soal keterangan terdakwa, bukankah kalau sudah ada terdakwa berarti sudah dua alat bukti? Betul sekali. Jangankan sudah ada terdakwa, karena terdakwa itu tadi adalah seseorang yang tentunya sudah melewati proses tersangka. Nah, jadi sudah jelas, tetapi kenapa saya mengatakan bahwa di dalam hal yang kemarin itu kan bunyi daripada KUHP pasal 184, yang kita tahu adalah alat bukti yang sah itu adalah keterangan saksi, keterangan para ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Nah, hal itu saya menjelaskan terkait KUHP. Jadi bukan berarti menganggap bahwa di kasus Subang ini sudah ada terdakwanya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam kasus Subang ini belum mencapai ke situ, penetapan tersangka juga belum sepertinya kan. Kita ketahui juga semuanya seperti itu. Nah, kemarin saya menjelaskan terkait hal itu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami Ijan Kogan ya. Sekali lagi terkait hal yang kemarin saya jelaskan, saya mengatakan poin keterangan daripada terdakwa. Keterangan terdakwa itu biasanya betul sekali apa yang tadi diuraikan, bahwa terdakwa itu manakala seseorang tersangka sudah masuk proses pengadilan ya. Jadi itulah statusnya menjadi terdakwa. Nah, tetapi dalam untuk posisi tersangka di sini saya uraikan kembali bahwa apabila di dalam kasus Subang ini pihak kepolisian sudah memiliki dua alat bukti, dan alat bukti itu sudah dilakukan sinkronisasi, sudah dilakukan pendalaman, maka pihak kepolisian mungkin akan menetapkan tersangka di balik kasus Subang ini. Nah, itulah mungkin yang saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman semuanya juga dapat memberikan komentar apabila ada hal yang mungkin apa yang saya sampaikan tidak berkenaan dengan hati atau harapan teman-teman semuanya. Tetapi dalam hal ini apa yang saya sampaikan itu bukan berdasarkan analogi atau pikiran saya sendiri, tetapi saya menjelaskan sesuai dengan peraturan yang memang saat ini dipegang, yang dijadikan acuan oleh pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus yang terjadi di negeri kita ini. Nah, itulah mungkin teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sekali lagi silahkan untuk memberikan komentar ya, bagaimana menurut teman-teman. Nah, berbicara terkait kasus Subang, teman-teman semuanya pasti juga ada yang memang sudah sangat bosan sekali ya. Ada juga saya mempunyai keyakinan sudah sangat jenuh dengan kasus Subang. Karena kenapa? Karena kita ketahui ya, bahwa saksi di dalam kasus Subang ini sangat banyak sekali. Kita juga sering mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar bahwa saksi itu lebih daripada 100 orang untuk kasus Subang. Nah, kita berbicara tentang saksi. Apakah keterangan yang diberikan oleh saksi itu satupun belum ada yang memberikan petunjuk untuk bagaimana kasus ini menjadi terang benderang? Sepertinya mungkin tidak ada ya. Atau mungkin tidak tahu, pihak kepolisian mungkin sengaja tidak memberikan keterangan kepada kita terkait hal ini. Kenapa? Karena memang kasusnya ini belum terungkap. Jadi mungkin ini juga merupakan bagian daripada strategi ya. Strategi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat nih, dalam terkait keterangan-keterangan saksi yang diberikan di dalam kasus Subang ini. Nah, selanjutnya juga kita tahu bahwa kita semuanya menduga-duga, dan banyak juga mungkin di beberapa kolom komentar juga ya, melihat berbagai video. Terkadang kita itu mendengar keterangan, apalagi sekarang ini di berbagai macam media atau di channel-channel YouTube juga, para saksi juga tentunya memiliki cara pandang. Dia juga menyampaikan pendapatnya, menyampaikan bantahannya apabila misalkan ada keterangan-keterangan oleh saksi-saksi yang lain yang tentunya dianggap tidak sesuai. Nah, teman-teman semuanya, terkait hal itu sepertinya kita tidak usah khawatir, kita tidak usah berpikir sampai sejauh itu. Kenapa demikian? Karena untuk itu sepertinya merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Saya mempunyai keyakinan
pihak kepolisian pun akan memverifikasi kembali keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi di dalam kasus Subang ini. Nah, mungkin itulah teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada dasarnya saya hanya ingin menjelaskan terkait pertanyaan yang diajukan oleh Ijan Kogan. Sekali lagi demikian penjelasan saya. Apabila misalkan ada kurang yang dipahami atau kurang jelas, silakan saja untuk berkomentar. Insya Allah nanti saya juga akan mencoba untuk lebih menjelaskan terkait lebih detail lagi terkait hal itu. Dan kepada teman-teman yang mungkin bisa menjelaskan juga kepada netizen yang lain dalam hal ini terhadap orang yang memberikan komentar, silahkan untuk memberikan jawabannya dan juga untuk berkomentar di kolom komentar saya. Demikian teman-teman, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.